Bib, minggu ini nggak les kita. Nggak, gue udah pindah profesi. Lah, nggak guru lagi, Bib. Tetap guru. Udah. Tapi gurunya anjing. Lumayan 8 juta. juta. Bikin anjing terbalik-terbalik doang. Iya. Ini lo mau mupuk akhirnya cuma 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah insomnia Indra Jega balik lagi di Tokpat barengan sama Demon and Friends. Sahabat-sahabatku, hendaklah kalian mendownload Netverse. Karena kalian bisa menonton program-program net masa lalu dan program-program eksklusif yang ada di net. Makanya teman-teman sekalian, kalian downloadlah Netverse. Bisa di App Store dan Play Store. Alhamdulillah. Netverse, prime time, all the time. Sayang tante. Aku juga tante. Aku juga lebih sayang lagi sama kalian. Kita hari ini akan ngobrol sama seseorang yang dijuluki sebagai Habib Industri. Asalnya kita sambut ini dia Habib Jafar. Habib. Jegel. Jalan. Udah, belakang dulu. Gue masih ketukar jengkel sama Regen ya? Mirip banget sih kita berdua emang. Banyak yang bilang. Gak ada mirip-miripnya dari mana. Wigen sama Jegel dari mana mirip? Mungkin gue karena Namanya mirip. Mungkin karena gue di samping Surya. Kan amnesia. Insomnia salah. Amnesia lupa ingatan, insomnia nggak bisa tidur. Beb, ini kan banyak kan pertanyaan-pertanyaan ajaib banget dari netizen gitu ya. Ya. Gua ini mah ketidaktahuan gua. Orang bisa dikatakan Habib itu keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya karena kalau keturunan Nabi Adam kan semua kita ya. Iya semuanya. Iya, jadi Jadi ada gelar Habib itu karena keturunan Nabi Muhammad. iya, karena keturunan Nabi Muhammad. Jadi siapa saja yang punya garis keturunan bersambung kepada Nabi Muhammad melalui pernikahan putrinya. Nah biasanya kan garis keturunan tuh dari laki-laki. Iya. Jadi kalau gue punya anak baru disebut Habib. Tapi kalau Habib yang perempuan namanya Syarifah, dia nikah dengan non Habib punya anak itu nggak jadi Oh putus Habibnya? putus. Oh. Nah, tapi kecuali yang putrinya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad nggak punya garis keturunan dari laki-laki. Dari laki-laki. Cuman artinya sih Habib itu kalau secara bahasa babes. Babes? Iya. Maksudnya? Kekasih gitu. Oh. Cuman kan nggak enak ya. Beb. Kan gak enak manggil lu Beb ya? Iya. Lah enggak. Kayak ini akrab banget sama Habib kayaknya. Manggil Beb Nggak, aja. artinya seorang Habib tuh harus saling mencintai dan dicintai. Tapi kan Bib namanya kita juga manusia tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan salah. Oh, iya. Bener kan Bib ya? Ada orang tua yang bawa anaknya naik jet ski. Tapi nggak hati-hati. Itu gimana Bib? Iya. Iya. Oke. Gini ya. Seharusnya itu tugas orang tua Ya. itu menapaki jalan-jalan mengajak anak untuk naik ke surga. Naiknya ke surga. Iya. Oh. Dari bahkan di dalam perut tuh. Jadi Maksudnya? dari di dalam perut Kita salawatin. Iya, kita Dengerin doain. lagu-lagu apa ayat-ayat Beethoven. Al-Qur'an. Bukan. Lagu-lagu Last Child ya. Fajar bila saat ini iri pada kalian. Berarti Iya, emang sebenarnya- bener ya? Iya, dari kandungan pun emang dari- setelannya yang gitu-gitu. Iya, seharusnya dibacain ayat suci Al-Quran, sholawat. Kemudian ketika lahir, dia berhak mendapatkan nama yang baik.
Dapat yang nama yang baik. Iya, jangan lu Nggak boleh kayak- asal-asalan. Iya, kayak ada temen gue namanya Tony. Nama panjangnya saya Tony Roji. Ada yang itu, yang ada anak namanya Pajero kan? Ada anak namanya Pajero. Ada bener. Akhirnya dia dihubungin orang Toyota apa? Salah. Kok Toyota? Mitsubishi. Ya dia. Sorry. Dia dihubungin orang Mitsubishi, Pak. Oh, temen gue Gara-gara- juga ada namanya Pajero. Namanya Pajero. Iya, dia suka putar balik tuh biasanya. Karena jalannya kelewatan. Iya. Jalannya kelewatan. Putar balik Benar. Wah, Surya nih nyapuin Habib loh dia nih. Kalau jalannya kelewatan ya putar balik. Mas. Benar. Habib kan makin nyasar. Habib bandel juga nih. Beb, ini gua pertanyaan random aja Beb ya. Ada namanya dosa jariah Beb. Iya gak? Yang kalau misalnya diterusin sama orang, kita kena dosanya juga. Sama Iya. kayak amal kan. Kalau amal kan selama kepake, selama berguna, jadi amal jariah. Betul. Jadi pahala buat Bahkan kita. walaupun kita udah mati masih jalan tuh Masih pahalanya. jalan amalnya. Iya. Terus kalau dosa jariah, nah nyebar-nyebarin film bokep termasuk dosa jariah gak? Udah Link bokep nih misalkan, gue punya nih. Terus gue sebarin ke Jegel. Jegel nonton kan Jegel dosa. Kan gue kena dosa juga gak? Itu termasuk dosa jariah. Iya, jadi semua dosa itu ditanggung oleh setiap orang sendiri, kecuali dosa itu bersifat jariah. Jadi ketika Jegen melakukan dosa itu karena terinspirasi dari lo, maka lo juga dapat dosanya. Begitu kata Nabi. Dan yang gue heran ya, kita ini coba dipersatukan dengan dakwah, gagal. Coba dipersatukan dengan nilai kebangsaan, gagal. Malah bersatu dalam Gara-gara link ya? Iya. Tuh Gel dengerin. Aku belum nonton loh yang dari Bapak ini. Gue beneran ngirim dong, enggak. Cuman, ya itu, jadi kayak orang berantem nih ya, urusan politik atau urusan apapun gitu. Ketika dikasih link itu seolah-olah akhirnya reda tuh. Seolah-olah reda. Kelihatan udah mulai menyatu gara-gara itu. Bersatu dengan itu. Iya, Kenapa? mencari informasi yang sama ya. Iya, kayak kebutuhan bersama. Ada lagi nggak Gan yang versi panjangnya nih Gan? Tapi ininya sih kalau jet ski tadi, yaitu tugas orang tua tuh bikin anak naik ke kendaraan yang bisa mengantarkan dia ke surga. Kalau enggak, orang tuanya bisa disebut durhaka. Ada juga Oh, orang ada, tua Bib. durhaka. Iya. Bukan cuma ya anak. kayak amal ada amal jariah, ada dosa jariah. Ada. Orang tua juga bukan cuma anak durhaka. Orang tua Kalau anak durhaka kan malin kundang. Malin Iya. kundang. Kalau orang tua yang durhaka, kundang maling. Ya, iya juga. Ya, Iya kan- juga. Kebalikannya dong. Iya, jokes-jokes industri. Industri. Habib Industri. Ya, jadi Habib ada. Industri. Tapi bener loh, ada yang namanya orang tua durhaka. Ada. Bukan berarti orang tua bisa seenak-enaknya sama anaknya. Benar. Iya, kata si Nomar yang durhaka itu. Ketika di kandungan malah diperdengerin lagu-lagu yang aneh-aneh. Ketika lahir gak dinamain dengan nama baik. Iya. Dan ketika gede gak dididik dengan pendidikan yang baik. Oh. Misalnya kayak ini deh, temen gue dulu, ini cerita beneran nih. Temen gue tuh pernah mau beli LKS, lembar kerja siswa. Ya. Lembar kerja siswa. Nah harganya 50.000. Kebetulan bapaknya bukan orang kaya gitu. Terus datang, Pak, gue harus beli LKS nih. Apaan tuh? Lembar kerja siswa. Biar apa? Biar pintar. Oh, berapa kata dia? 50.000 aja kata dia. Terus kata bapaknya, yaudah lu bego aja deh. Beneran nih. Dia bilang, Karena gak ada duit buat beli itu. udah lu bego aja, bego aja deh. Bapaknya durhaka banget itu. Akhirnya sampai sekarang bego ya, Bib. Jadi kurir narkoba kalau nggak salah. Bib, tapi Habib kan maksudnya terjun lah. Habib tahu seluk-beluk dunia entertain, dunia industri, terbuka juga dengan digital gitu-gitu dah. Konten-konten yang ngeprank gitu, Bib, itu gimana, Bib? Dari sudut pandang Habib deh, gitu yang datang-datang. Nipu orang. Nih dia, maksudnya kayak bikin kaget, bikin marah. rusuh, bikin marah gitu. Itu Iya. gimana, Bib? Gue kayaknya ngerasa lu nih punya masalah kayaknya gitu. Tadi jet ski, Iya. sekarang remi. Iya. Tapi jujur nih ya, kalau aku pribadi, kalau misalnya aku kan suka nonton orang di Instagram ngeprank gitu. Aku tuh mikir kalau misalnya aku digitu, kayaknya aku bakal marah deh. Iyalah. Iya. Karena kan kita lagi momen sendiri, momen sama keluarga, kadang-kadang di mall digitu-gituin. Iya, menurut gue sih ya selama itu berdasarkan kesepakatan Oke. dan ada nilai positifnya, entah menghibur, lucu-lucuan, Atau membantu. masih fan-fan aja. Kayak gibah, kata Imam Ghazali itu, gue manggil orang kayak buluk. Ya.
karena dia emang buluk dan dia gak tersinggung dengan itu dan kita udah biasa gak apa-apa tuh. Nah sama kayak prank tuh udah kayak inilah kalau di stand up kayak apa roasting. Kalau udah sepakat ada kebutuhan entertain atau bahkan dakwah, oke. Tapi kalau tiba-tiba gak jelas, apalagi sampai bikin suasana awkward atau nyakitin, itu udah pasti enggak sih. Okay. Karena kalau buat bercanda yang ada nilainya, itu Nabi pernah didatangi seorang nenek-nenek. Nabi, doakan saya masuk surga. Kemudian kata Nabi, ya di surga mah gak ada nenek-nenek. Terus kata nenek itu, ya kalau gitu saya gak masuk surga dong. Enggak, maksudnya semua orang yang masuk surga itu betapapun dia udah tua, itu dimudahkan kembali karena rahmat cintanya Tuhan kepada hambanya. Tapi kan awalnya Nabi bercanda dulu tuh. Dan gitu-gitunya juga ya? Iya karena kan gini kayak, kenapa gue pakai komedi? Kalau pakai komedi itu kayak relate dengan semua orang ya. Iya, lebih nggak menggurui gitu. Nggak menggurui dan mungkin orang nggak ngerti bahasa politik ya. Nggak ngerti bahasa sastra, tapi semua orang kayaknya ngerti deh bahasa komedi. Makanya kan banyak tuh ustadz-ustadz yang kalau ceramah dia lucu gitu. Iya. Ada komedian. Lebih masuk gitu ya? Iya, ada komedian yang sok bijak. Ada? Kadang kan, jadi ustadznya melucu, komediannya malah sok bijak. Maksud saya, enggak kalau Anda... Iya, nggak apa-apa. Santai, Bib. Santai, tenang aja, Bib. Tenang aja. Kan Habib termasuk orang yang suka membantu orang, kan? Iya, Bib. Ada gopay nggak? Bisa, Bib. Enggak, kadang ya, kalau ada orang nih ya, dia misalnya musisi atau komedian, terus dia terpanggil untuk berdakwah, terus malah naik panggung, baca Quran, baca hadis, tuh menurut gua kurang pas juga. Karena kompetensinya dia kan di musik dan di komedi. Mending kalau dia pengen dakwah pakai komedi atau musik, yang dia kompeten. Karena kalau dia naik panggung, pertama dia gak kompeten, dia gak punya background story belajar agama. Dan yang lebih bahaya kalau dia naik panggung, mau gak mau kan gue harus turun panggung. Iya benar. Kerjaan lu hilang. Iya. Kerjaan lu hilang. Makanya itu problem gue tuh. Iya, masa lu ceramah di Sondrenalin kan gak mungkin. Gak mungkin. Enggak loh. Iya benar. Tapi Habib mau diiringin sama teh hitam. tapi gue udah biasa sih kayak ceramah di tempat-tempat yang kayak gitu. Oh, ya? Malah gue pertama kali kan sama Coki Muslim dulu diajak ke kayak kafe yang bahkan nggak kelihatan temboknya tuh karena ada brand minuman keras semua. Oh gitu? Iya. Oh. Akhirnya pas gue ngasih ceramah gitu 10 menit, setelah itu gue turun ke toilet, tiba-tiba gue keluar udah banyak yang nungguin gue dong. Foto? Enggak, dia ngantri toilet. Enggak, udah lah. Dia udah ngantri. Emang nih apa banyakan main sama? Sambil ngegrendong, lama banget pipisnya. Enggak, jadi akhirnya dia nanya-nanya. Berarti menarik kan? Berarti mereka jadi curiosity-nya timbul gitu. Benar-benar. Iya, Nah, jadi ngomongin jadi masalah tertarik. kepengen tahuan gue. Ngomongin masalah bahasa sastra. Bener gak Bib? Bahasa Al-Quran itu bahasa sastra, bahasa indah gitu. Bahasa yang dianalogikan, bahasa yang kalau di bahasa Indonesia tuh ada majas-majasnya. Iya, ada simbol-simbolnya. Ada syair-syairnya. Berarti orang Arab itu baca Quran nggak kayak kita baca buku bahasa Indonesia atau gimana? Enggak, jadi pertama Quran itu salah satu kemujizatannya kan pada syairnya yang keren. Karena kan Quran juga turun di tengah masyarakat dengan syair yang keren-keren. Oh. Nah ketika Quran turun dengan syair yang memukau, itu bikin orang kemudian bertanya-tanya. Kalau ini dari manusia kayaknya emang nggak mungkin deh. Karena bahasanya terlalu keren untuk manusia. Dan juga saking kerennya, sampai orang-orang yang nggak setuju sama Quran, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu ketika Nabi baca Quran, mereka sering terpukau kepada Al-Qurannya. Oke. Walaupun mereka akhirnya ketika sadar, gue gak boleh nih terpukau sama itu. Sayyidina Umar juga masuk Islamnya kan karena terpukau kepada bacaan ayat suci Al-Quran. Dan ayat suci Al-Quran. Jadi itulah menurut gue ya, pentingnya ketika kita berdakwah itu bukan hanya mementingkan kebenaran dan kebaikan, tapi juga aspek keindahannya. Oh. Cara deliverynya itu juga harus indah gitu. Karena kan tafsirannya juga beda-beda kan. Satu kata itu kan beda-beda penafsirannya kan. Iya. Karena ada analogi di situ, ada permajasan di situ, ada perumpamaan di situ. Iya, bahkan yang ketika lo baca Quran
perbedaannya dengan baca buku lain, lu baca 2 kali, lu dapat ilmu lagi tuh. Lu baca 3 kali dapat ilmu tambahan, meskipun ayatnya sama. Oh gitu. Iya, itu kata Sinali dia seperti kayak lu ngupas bawang tuh. Lu Iya, iya. kupasan Satu, pertama, satu ada di dua, dalamnya lagi, ada lagi. ada Iya, lagi. Meskipun iya. ayatnya sama. Meskipun ayatnya sama. Iya, iya. Jadi itulah, apalagi kalau pengetahuannya kita bertambah tuh. Iya, iya. Next tuh akan nambah lagi dan nambah lagi tuh. Oke. Bib, ini aku pertanyaan aja ini ini pertanyaan aku pribadi ya, Bib. Haram sih. Belum. Bib, Bagaimana Nggak, gua hukumnya mandi dengan lemak babi kan? bukan mandi lagi. Ya haram dong Gel, gimana sih lu? Bukan itu, bukan. Enggak, kan ini yang aku tahu. Firaun itu pengikutnya banyak kan, Bib. Fir'aun banyak. Instagramnya verified nggak, Bib? Firaun official. Iya. Real. Dajjal juga gitu kan. Dajjal tuh pengikutnya nanti banyak. Oh. Sedangkan Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah, pengikutnya itu dalam satu riwayat cuma 70-an orang. Oh iya? Iya. Dalam satu riwayat Iya, nggak bisa live TikTok tuh. iya. Ya nggak bisa dong. Iya. Nah, di sana Tuhan tuh mau ngasih tahu bahwa dakwah tuh Bukan berarti. Bukan yang ngangkat gue maksudnya. lagi dakwah loh, Ya, jangan yang benar, aku jangan tertawakan. Bukan maksud aku. Astagfirullah. Aku jadi salah aja Jadi nih. menurut lu ilmunya dia lucu? Bukan. Enggak, aku bayangin Maksudnya aja. agama buat lucu-lucuan. Bukan. Salah terus nih aku. Salah terus. Bukan. Ya aku langsung kebayang. Maksud gue gini, makanya Tuhan tuh dengan penuh cintanya ngasih beban ke kita hanya untuk berdakwah. Dapat atau enggak pengikutnya itu urusan Tuhan. Hidayah itu hak prerogatif Tuhan. Jadi kan kadang kita gitu kan, kayak di medsos ya. Sholat lu, terus dia enggak, gua ntar aja deh sholatnya. Tobat lu, enggak ntar gua masih asik. Terus, lu emang bego sih. Nah itu masalah. Jadi kita itu pengennya dia ikut ke kita. Meskipun kita benar dan baik, tapi tetap harus indah dan jangan berasumsi orang harus ikut kita. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Dia ikut apa enggak itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Jadi lu enggak mesti, wah kapan nih login nih. Login. Kayak gue kan sering tanya kalau gue ngobrol sama Boris sama Onat gitu. ya. Kapan nih Bib Onat login? Lama-lama bukan Onat yang login, gue yang log out. Agak gimana ya? Iya. Habib non muslim tuh kayak kayak dua kata lucu ya? Iya. Habib non muslim tuh dua kali lucu. Dua kata lucu. Habib non muslim. Iya benar, Habib non muslim. Terlalu kocak nih Wendy Cagur nih emang nih. Iya. Jadi makanya maksud gua ya udah kita dakwah aja. Ya. Orang mau ikut syukur, nggak ikut kufur. Jangan gitu dong. Itu keyakinan kita, keyakinan kita. Tapi Jadi kata lu juga boleh maksa, sekarang maksa. Jadi makanya gue ya udah gue kasih aja dakwah, orang mau ikut gak ikut terserah dia. Nggak boleh maksain nih. Berarti Nggak harus boleh ada ikhlas ya dong orang dakwah. Iya dong, ada ikhlasnya. Cuman maksud gue yang suruh ikhlas tuh jangan cuman yang dakwah. Yang dengerin dakwah itu juga harus terbangun ikhlasnya, perasaan ikhlasnya. Soalnya kadang tuh ya, yang dituntut ikhlas tuh cuman kita yang dakwah. Iya. Kayak kita dakwah gitu kan. Gue pernah tuh dikasih amplop, nerima amplop tuh kan. Ya. Terus di dalamnya dibuka, terima kasih Bib. Gak ada duitnya. Gak ada duitnya. Iya. Maksud gue ya gak apa-apa Ya, sih. ikhlas. Gue ikhlas gitu. Tapi lo juga belajar ikhlas dong. Gue yang suruh belajar ikhlas. Gue punya ilmu. Masa lu gak ikhlas sama duit itu ya? Iya, payah juga lu. Kayak gini, gue pernah nih ya, ini true story. Iya. Gak mungkin gue ngarang ceritain ini, gak mungkin. Iya. Gue pernah disuruh ngajar. Ngajar agama. Iya. Temen gue kaya banget lah. Terus setelah disepakati nih per bulannya berapa, karena gue harus ke sana kan. Ada transport segala macam. Transport, waktu dan lain sebagainya. 2 juta sebulan. Oke, setiap minggu tuh. Ya.
bulan kedua dia ngajak ke villanya di Bogor, di puncak. Nah, akhirnya pergilah ke sana. Ternyata di sana dia biar asik tuh belajarnya di sana. Dia punya anjing keren banget. Anjing. Iya, jadi bisa lompat, bisa guling-guling. Gue kan nggak pernah ngelihat yang gitu-gitu. Gue penasaran dong. Nah, lu punya anjing? Iya. Terus bisa keren gitu ya? Iya, karena dia pinter, Bib. Karena dia dilesin kata dia. Oke. Ada guru lesnya. Oh iya kata dia. Mahal lagi. Berapa? Dia ngomong mahal lagi. Padahal gue gak nanya. Terus gue respon langsung kan. Berapa? 8 juta per bulan. Minggu depan Minggu depannya? gue gak datang. Nggak datang. Dia telepon dong. Bib, minggu ini gak les kita. Enggak, gue udah pindah profesi. Lah, gak guru lagi, Bib. Tetap guru. Udah. Tapi gurunya anjing. Lumayan 8 juta. juta. Bikin anjing terbalik-terbalik doang. Iya. Ini lo memupuk akhirnya cuma 2 juta. Enggak, tapi gue kan harus tetap ikhlas. Ikhlas. Dan nggak marah. Nggak marah. Biar Gua gua cuman aja yang bilang- marah nggak apa-apa. Enggak. Gue cuma bilang ke dia, kayaknya lu lebih anjing dari anjing. Ya maksudnya, Lebih soalnya hargai dirinya lebih murah dari nggak Daripada hargai anjing. Iya. anjingnya. Iya, Nah iya, maksud iya, gue iya. gitu ya, yang suruh belajar ikhlas nih jangan cuman tokoh agama. Begitu juga yang belajar agama tuh, kayak lu belajar sholat. Ah gue kan bukan tokoh agama. Ya enggak, mah sholat mah mesti. buat lu gitu. Iya, nggak mesti. Dan tapi gue kalau sholat buat sendiri udah bisa. Tapi ngajak orang sholat kan gue gak perlu. Ya nanti kan lu bakal punya anak. Iya. Lu mungkin juga kayak kondisi kemarin COVID-19 harus di rumah aja. Lu harus jadi imam. Iya. Nah kalau lu gak bisa jadi imam tuh kan Ya. puyeng juga. Saya jadi imam, Zuhur kulhu, maghrib kulhu. Semua kulhu. Semua. Tapi Isya kulhu. ngajarin. Kalau terawih 21 rakaat kulhu semua gimana? Iya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ada sahabat paling nggak Nabi ada itu bankingnya gitu. yang kulhu terus. Tapi niatnya adalah karena kulhu itu adalah seperti membaca sepertiga ayat Iya, Al-Quran. iya. Jadi nggak apa-apa kalau niatnya itu. Tapi kalau niatnya karena nggak ada hafalan lain. Jangan dong. Iya, Iya, Tapi jujur untuk ngajarin untuk anak kan 4 tahun, ngajarin sholat ke anak tuh lumayan sulit ternyata. Harus punya trik sendiri gitu untuk ngajak dia sholat. Loh itu mah, gue pernah kan, ponakan gue kan, pengen belajar sholat. Gue ajarin trik-trik sesuai yang gue belajar di agama. Emang nggak dapat. Nah waktu itu gue telepon Surya. Ngajarin anak sholat gimana sih? Iya. Terus gue dikasih tips waktu itu. Keren banget. Lu tanya deh ke Surya deh. Apa Pak? Jadi gini, Tipsnya, pertama Udah- suka nembak nih orang. Iya. Udah jago nembak juga nih ya. Kacau juga nih. Wah Jadikan sholat itu kegiatan yang menyenangkan. benar. Betul. Kita beliin, nggak apa-apa mau kena frozen dulu nggak apa-apa. Iya benar ada teddy bear gitu ya. Iya. Jangan langsung taruh di belakang kita, taruh di samping kita, sejajarkan dulu kita sama dia. Benar. Iya. Jangan langsung menempatkan dia makmum, kita imam. Imam. Karena kan anak gue cewek semua, Yes, bini gue juga cewek kan. Benar. Iya. Terus ya habis itu ya Ya juga konsisten. waktu itu konsisten. Dan juga Surya bilang ke gua, kan dia udah nolongin gua tadi ya. Gua tolongin balik. Nah, tuh bener tuh, Bib. Iya. Gitu dong, Bib. Sama-sama ikhlas. Iya. Jadi waktu itu Surya ngomongin ke gua, dan sebenarnya gua udah bilangin ke Rigen. Jegel. Ke Jegel. Gua udah bilangin ke Jegel waktu itu. Nggak inget lu? Ingat dong, masa Apa? dia mah materi stand up aja yang lucu-lucu dia ingat. Apalagi agama. agama. Masa gak inget dong? Dasar sebagai kepala keluarga, masa nggak inget? Habib Jafar belakangnya cagur aja mau nggak cagur belakangnya cagur. Belakangnya cagur. Yang paling mau penting nggak? tuh gini, kita itu kadang ngajar ke anak, cuman berdasarkan paksaan aja. Iya, Atau paling enggak nyuruh doang sebagai doktrin. Iya. Nggak dijelasin kenapa lu sholat, cuman ngajarin bagaimana cara sholat. Akhirnya kalau dia nggak tahu makna sholat itu apa hal yang dia dapatkan dari sholat, ya dia kalau nggak sholat tuh jadi kayak Biasa aja. akhirnya iya dia nganggep ya emang nggak ada sesuatu yang dapat. Orang itu cenderung akan melakukan sesuatu yang dia tahu value-nya apa di sana. Benar-benar. Nah banyak orang cuman ngajarin bagaimana cara sholat, bukan apa fungsi sholat. Motivasinya apa? Motivasinya apa? itu Kalaupun motivasinya kadang ya udah lu harus nyembah Tuhan.
Itu juga menurut gue sih masih kurang sih. Gue bilangnya ke anak gue, kita harus say thanks sama Allah karena yang ngasih kita semua Allah gitu. Ya, aku bilang kalau misalnya Nani sholat nanti, kalau Nani doa sama Allah nanti Nani kasih rezeki, Nani bisa beli mainan yang banyak. Akhirnya sholat dia tuh mau tuh. Abis itu aku ajak lagi sholat, dibilang udah sholat tadi gitu. Jadi aku ajak sholat maghrib, sholat isya aku ajak dia nggak mau. Orang udah tadi kok gitu. Iya. Nah sholat itu harus 5 kali. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bukan. Sabtu Minggu enggak? Bukan, sehari 5 waktu gitu. Berarti emang ilmu itu harus ikhlas. Kita harus ikhlas menerimanya. Benar. Dan kita berharap upahnya itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Dari si bos. Iya, Yoi. dari Ibo. Dan itu penting tadi yang Surya bilang. Intinya sih kita sholat itu kita masih ngecas sama Tuhan. Ya. Dengan kita ngecas sama Tuhan, kita mau nakal juga diingetin. Iya, benar. Kita mau download micet misalnya. Ya, aduh. Kayaknya mending WhatsApp aja deh sama-sama Ya. ijonya. Gitu. Iya kan? Iya. Gue kok jadi tahu warna. Oh, lu tahu warna hijaunya ya? Iya, risetnya banyak ya Iya, kayaknya ya Habib ya. Riset dari ini juga dari temen gue. Ya. Beb, terima kasih banyak udah ngobrol hari ini. Terima kasih banyak pencerahannya, Bib. Iya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Siap. Ya, semoga menjadi pribadi yang sangat menyenangkan, bisa mau belajar. Ya, Pak Surya ya. Ya, betul. Gel. Ya. Dan kita terima kasih untuk teman-teman semua di rumah. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dah. Bye. Jadi mikir gue nih. Pusing. Kamu tahu nggak karet itu pohon karet yang diambil apanya? Kamu tahu karet? Karet. Karet yang Ini. dibilang ya itu benar. Karet. Iya. Asalnya dari mana? Dari kain. Dari pohon. Oh iya. Pohon ini karet. kain, tapi ini kain loh. Dalamnya ada karet. Dalamnya Oh, iya. karetnya, makanya bisa melar gitu. Oke. Ban mobil dari karet, diambilnya dari pohon karet. Oke. Getahnya diambil, Heeh. dikumpulin. Kok bisa tahu? Loh itu pengetahuan umum deh.